Baik, kita akan membahas tentang soal hukum Gauss dan Flux ya. Yang pertama kita bahas soal nomor 1. Sebuah segi 4 siku-siku yang panjangnya 0,4 meter, berarti diketahuinya adalah L. Itu 0,4 meter. Dan 0,6 meter. Dicelupkan dalam sebuah medan listrik homogen yang besarnya 75 Newton per kolom. Oke, medan listrik berarti E sama dengan 75 Newton per kolom yang membentuk sudut 20 derajat dari bidang lembar. Nah, di sini kalau seandainya 20 derajat dari bidang lembar, kalau kita gambar seumpama seperti ini ya. Nah, ini 20 derajatnya terhadap bidang lembarnya tuh di sini. Ini 20 derajat. Nah, berarti kalau flux itu kan dia harus tetanya adalah membentuk sudut antara garis normal dengan medan listrik homogen. Maka kalau terhadap garis normal kita buat garis normal di sini. Nah, ini adalah garis normalnya. Sehingga sudut yang dibentuk bukan yang 20 yang kita pakai, melainkan yang di sini. Nah, ini 90 ya ke sini terhadap ini bidang terhadap normal, maka sisanya adalah sebesar 70 derajat. Sehingga theta yang kita pakai adalah 70 derajat, yaitu berasal dari 90 derajat dikurang 20 derajat sama dengan 70 derajat. Nah, kemudian kita cari ya, hitung fluxnya. Kita cari flux ya. Fluxnya itu rumusnya adalah E kali A, karena dia punya sudut maka kali cos theta. E nya masukkan angka ini 75, A nya A nya belum kita cari ya, kita cari dulu A nya. A itu adalah panjang kali lebar, karena dia persegi ya. Panjangnya kita masukkan 0,6, lebarnya 0,4. Jadi 0,6 kali 0,4 hasilnya 0,24 meter persegi. Kita masukkan A-nya ke sini. A-nya masuk 0,24. Cos-nya kali cos, kita masukkan tetanya yang 70 derajat. 70 derajat. Oke. 75 ya kali 0,24 cos 70 bisa kalian cari di kalkulator, itu hasilnya 0,342. Maka fluxnya dapat hasilnya 6,156 atau boleh 6,16 Newton meter persegi per kolom. Pembahasan nomor 2 ya. Sebuah muatan titik Q 4 nanokolom diletakkan pada sumber X sebesar 2 meter, dan sebuah muatan kedua Q2 ya min 6 nanokolom berada pada sumbu Y, di mana Y-nya 1 meter. Berapa flux listrik total yang ditimbulkan oleh kedua muatan titik Q? Nah, ini nanti kita harus bahas satu persatu. Kita kerjakan dulu yang A. Yang A ya. Nah, supaya mudah nanti ya mencari jawabannya, harus digambar dulu. Kita lihat di sini muatan titik Q ya, muatan titik Q 4 nanokolom itu pada sumbu X, maka kita gambar di sumbu X, misalkan seperti ini. Kita gambar di sumbu X. Ya. Ini adalah kita andaikan Q 1. Itu adalah 4 nanokolom. Kemudian di sumbu Y-nya ada Q2 ya. Ini Y-nya 1 meter. Oke, ini ada Q2. Kita andaikan Q2 ya. Sebesar min 6 nanokolom. Nah, kemudian di sini adalah 1 meter, yang di sini adalah 2 meter, di sini 1 meter. Nah,
Berapa flux DC total yang dibuat oleh kedua muatan titik melalui sebuah permukaan bola? Melalui sebuah permukaan bola yang berpusat di titik asal dengan jari-jari 0,5. Nah, berarti kita gambar coba di sini. Untuk 0,5 ya, di sini sebagai pusat bola juga. Kalau 0,5 kita kira-kira di sini. Kita misalkan seperti ini. Nah, maka di sini jari-jari bolanya adalah 0,5. Nah, ini 0,5. Oke. Sehingga dari permukaan di sini menuju muatan 1 ini adalah 1,5. Kemudian dari sini menuju muatan 2 berarti kalau di sininya 1 meter, di sini 0,5, ini sisanya tinggal 0,5 meter. Ya, di sini 1,5 meter. Nah, kemudian dari sini baru kelihatan. Untuk Q1 maka dia muatannya berada di luar bola. Untuk Q2 muatannya juga berada di luar bola. Kita hitung satu persatu kuat medannya. Misal E di sumbu X. Ya, E di sumbu X adanya Q1. Masukkan rumus kuat medan K Q1 per R1 kuadrat. K masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya 4 karena di sininya nano, maka pakai 10 pangkat min 9. Ya. Kalau mikro 4 kali 10 pangkat min 6 karena di sini nano, maka 10 pangkat min 9 per. Nah, R-nya yang kita pakai jarak dari permukaan. Karena di sini yang melalui sebuah permukaan, maka yang 1,5. 1,5 pangkat 2. Ya. Sama dengan di sini bisa kita hitung ya. Berarti 36 ini coret per 1,5 itu 3 per 2. 3 per 2 itu dikuadratkan boleh 9 per 4. Maka ini hasilnya adalah sebesar 16 Newton per kolom. Ini baru EX. Nah, kemudian kita cari E di Y. Rumusnya sama tapi Q-nya Q2 yang ada di Y. R2 kuadrat. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q2-nya 6 ya. 6 kali 10 pangkat min 9 per X-nya itu jari-jarinya jaraknya itu adalah 0,5 atau setengah. Setengah pangkat 2. Ini ya, yang ini yang kita pakai setengah. Oke. Sehingga kita cari ini habis 9 kali 6 itu adalah 54 dibagi 1/4. Hasilnya adalah 216 Newton per kolom. Nah, di sini kenapa kok negatifnya nggak kita pakai? Nggak apa-apa, karena kita negatifnya itu kalau di gaya kolom dan kuat medan itu akan menunjukkan arah. Misal kita bisa gambar seperti ini. Nah, kalau untuk Q1 kan dia muatannya positif. Kalau positif ya, maka kalau positif maka dia adalah menjauhi, maka kuat medannya ke sini. Ini adalah E di X. Nah, kemudian kalau seandainya dengan Q2 kan negatif nih. Ya, kalau negatif kan dia mendekati ya. Maka dia garisnya dia mendekati. Di sini. Oke. Ini adalah E2. Nah, kemudian antara E2 boleh EY ya, EY. Antara EX dengan EY di sini membentuk sudut 90 derajat. Ya, sehingga kita gambarkan, boleh digambarkan ini karena pangkal ketemu pangkal, kalau dalam vektor gambar resultannya seperti ini. Oke, kita pakai jajar genjang. Ini adalah E-nya, resultan dari kuat medannya. Ya. Karena dia membentuk 90 derajat, ya, maka E kita rumuskan dengan akar E di X kuadrat ditambah E di Y kuadrat. Ya. Akar, masukkan
ya, karena Pitagoras tadi ya, siku-siku. Masukkan EX-nya, dapat 16 dikuadratkan, ya, ditambah EY-nya tambah 216 dikuadratkan. Oke, hitung hasilnya ini 256 ditambah 46.656. Oke, maka hasilnya mendekati sekitar 216,6. Satuan E adalah Newton per kolom. Nah, ini baru kuat medannya. Yang ditanya adalah fluksnya. Nah, fluks adalah rumusnya adalah E kali A. Nah, ya. E-nya sudah dapat 216,6. Nah, A-nya kita pakai yang mana? Nah, karena A-nya ini adalah luasan luas bola ya di sini, maka kita pakai cari dulu hitung E luas bola, EA. Nah, luas bola itu adalah sebesar 4 pi R pangkat 2. 4 kali 3,14. R-nya, nah R-nya kita lihat. Nah, di soal yang pertama, jari-jari bola masuk 0,5. Masukkan ke sini. R-nya 0,5 kuadrat. Nah, ini 4, 3,14, 0,5 dikuadratkan berarti 1/4. Ini hilang ya. Tinggal 3,14 meter pangkat 2. Nah, A-nya kita masukkan ke sini. Nih, maka dikali A kali 3,14. Nah, ya. Maka hasil fluksnya adalah 680,1 sekitar sekian ya, kurang lebih. Ini dalam satuan Newton meter pangkat 2 per kolom. Oke, ini udah dapat jawaban untuk nomor yang A. Untuk soal yang B, kita cari kalau permukaan bolanya itu jari-jarinya adalah 1,5 meter. Pertama, seperti tadi kita gambar dulu sumbu X-nya. Ya, kita coba dengan jari-jari 1,5 meter. Nah, ini sumbu X ya. Ini sumbu X. Sumbu X itu Q-nya ini adalah, kalau di sininya 1,5, maka karena di sini X-nya 2 meter, maka tinggal dari sini ke sini itu 0,5 meter ya. 2 meter dikurang 1,5. Untuk yang di sumbu Y, Q2 ya. Q2 itu di sumbu Y 1 meter kan tadi. Nah, sedangkan jari-jari bolanya 1,5, maka 1 meter itu kira-kira dia di dalam. Nah, di sini adalah Q2. Nah, jadi di sini Q1 masih di luar bola, Q2 sudah di dalam bola. Kita cari satu-satu lagi tadi. E di sumbu X itu adalah K kali Q per Q-nya Q1 per R1 kuadrat. Nah, K-nya masukkan angka 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya masukkan angka 4 ya kali 10 pangkat min 9, karena di sini tadi nano ya, kali 10 pangkat min 9 supaya jadi kolom, per R1-nya kita pakai yang 0,5 atau setengah. Ini yang di sini ya, 0,5 meter. Oke, maka hasilnya adalah 36. Ini coret karena sama-sama 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 9 habis per 1/4, setengah kali setengah. Oke, ini hasilnya 144 Newton per kolom. Itu EX-nya ya, ini EX. Nah, kita cari EY. Nah, E di Y untuk muatan Q2. Tadi muatan Q2 kan dia jarak di Y-nya 1 meter. 1 meter. Sedangkan jari-jari bola ini sudah 1,5, maka Q2 di dalam bola. Kalau Q2 di dalam bola, kemarin kita sudah membahas tentang kuat medan. Kalau untuk kuat medan dalam bola konduktor, kalau Q-nya di dalam itu langsung 0.
E-nya ya. Karena dia di dalam bola. Jadi keterangannya karena di dalam bola. Q-nya. Nah, jadi EY 0. Sehingga ya, vektor E-nya itu adalah akar EX kuadrat masih sama plus EY kuadrat. Maka di sini EX-nya masukkan 144 pangkat 2 plus EY-nya 0. Oke, karena 0 dikuadratkan tetap dia hasilnya 144 Newton per Coulomb. Oke, rumus fluxnya itu adalah E kali A. E-nya masukkan 144. Nah, A-nya, A-nya kita cari lagi ya. A adalah luas bola 4 pi R kuadrat. 4 kali pi-nya 3,14. Nah, R-nya yang dipakai yang mana? Ini yang 1,5. 1,5 pangkat 2. Maka ini nanti kalian hitung pakai kalkulator, hasilnya 28,26 meter pangkat 2. Nah, A ini kita masukkan ke sini. Kali 28,26. Hasilnya adalah 4069,44 Newton meter kuadrat per Coulomb. Untuk soal yang C ya, jari-jari bolanya itu adalah jari-jari bola sebesar 2,5 meter. Kalau kita gambarkan ya, ini sebesar ini 2,5 meter jari-jari bola. Nah, sedangkan yang tadi dalam soal ya, dalam soal tadi ini, nah, Q1-nya 2 meter dan Q2-nya 1 meter di sumbu Y. Nah, di sini ya, untuk X1-nya 2 meter berarti dia berada di sini. Nah, ini Q1 ya. Karena Q1 itu berjarak 2 meter dari sumbu X-nya. Nah, untuk Q2 juga adanya di dalam. Karena dia 1 meter. Ini Q2 juga berada di dalam sumbu Y. Nah, dikarenakan Q1 berada di dalam bola, maka untuk kuat medan di dalam bola itu adalah 0. Nah, kemudian E di Y-nya juga, karena Q2-nya juga berada di dalam bola, maka E di Y-nya juga 0. Ya. Jadi, kalau divektorkan, kuat medannya itu akan menjadi 0. Ya. Nah, berarti fluxnya kita gunakan juga rumus E kali A ya. Karena E-nya di sini sudah 0, berapapun hasilnya dikalikan 0, semua itu adalah tetap 0. Oke, ini adalah untuk yang C.